Selamat sore teman-teman semuanya. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, bahwa edisi kali ini kita akan sharing sedikit mengenai kesimpulan dari buku karangan Robert T. Kiyosaki yang judulnya adalah Rich Dad Poor Dad. Ya, saya yakin teman-teman di sini mungkin ada sebagian yang sudah membaca buku tersebut. Buat saya itu sebuah buku yang sangat inspiratif, yang menggeser mindset kita yang selama ini mungkin belum terlalu terbuka. Akhirnya ketika membaca buku itu bergeser. Oke, jadi kira-kira apa sih yang dibahas dalam buku tersebut? Jadi saya menyimpulkan di situ Robert bercerita mengenai dua orang ayahnya. Jadi beliau menyebutkan di situ ayah kaya dan ayah yang miskin. Jadi beliau menyimpulkan seperti apa sih nasihat ayah kaya dan seperti apa nasihat ayah yang miskin. Cuman kayaknya saya tuh kurang nyaman kalau memakai istilah kaya dan miskin. Jadi biasanya kalau di seminar-seminar saya mengganti dengan nasihat ayah yang sukses dan nasihat ayah yang belum sukses gitu ya. Jadi seperti ini, kita mulai dulu mungkin sharing mengenai nasihat ayah yang belum sukses. Kenapa kita mulai dulu dengan yang belum sukses? Ya biar kita tahu seperti apa sih kira-kira nasihat ayah yang belum sukses ini kepada si Robert T. Kiyosaki tersebut. Dan setelah saya pahami, saya pikir itu juga yang sering kita dengar nasihatnya dari orang tua kita dahulu. Oke, di video ini kita akan bahas dulu mengenai nasihat yang pertama, yaitu ayah yang belum sukses. Apa itu polanya? Atau rumusnya atau polanya adalah M M M H. 3M 1H. M M M H. Oke, kita bahas dari M yang pertama. Apa sih M yang pertama? Jadi gini, ketika kita dulu waktu kecil terus memasuki usia sekolah, orang tua menasihati kita kira-kira seperti ini. Nak, kamu kan sekarang sudah gede dan kamu sudah masuk sekolah. Kalau kamu sudah sekolah, berarti kamu harus rajin belajar. Kamu harus menjadi orang yang pintar. Karena kalau kamu rajin belajar, kamu pintar, kelak kamu sudah dewasa, kamu akan bisa bekerja. Dan kalau kamu bekerja, kamu akan punya banyak uang. Ya, itu M yang pertama dari nasihat ayah yang belum sukses. Money. Ya, begitu kira-kira. Lalu M yang kedua nasihatnya kurang lebih gini. Ketika kita sudah tamat sekolah, terus kita harus melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi atau kuliah, seperti apa nasihat yang kita terima? Kurang lebih begini. Nak, kamu kan sekarang sudah tamat sekolah. Jadi kalau kamu mau melanjutkan kuliah, kamu masuk jurusan A aja atau masuk jurusan B aja. Karena kalau kamu masuk jurusan itu, biasanya di situ akan banyak kebutuhan untuk lulusan jurusan tersebut. Jadi kalau kamu lulus, maka kamu akan cepat dapat kerja. Kalau kamu sudah kerja, maka kamu akan punya banyak uang. M yang kedua, kurang lebih seperti itu ya nasihatnya. Jadi kalau mau tamat sekolah, mau kuliah, terus orang tua menasihati, masuk jurusan A aja, masuk jurusan B aja. Lulusannya itu banyak dicari. Jadi kalau nanti kamu sudah tamat, sudah selesai, kamu akan cepat dapat kerja dan kamu akan punya banyak uang. M yang kedua. Oke, yang ketiga, kita udah tamat kuliah, ya, udah mau wisuda nih. Kira-kira apa nasihat orang tua kepada kita? Ya, kalau saya bilang nasihat orang tua atau ayah si Robert tadilah kepada dia. Nak, kamu kan sekarang sudah tamat kuliah. Kamu sudah selesai, kamu sudah wisuda. Jadi kalau kamu sudah wisuda, nanti kamu masuk kerja di perusahaan A aja atau kamu bekerja di perusahaan B aja karena di situ gajinya gede. Kalau kamu udah bekerja di sana dan kamu terima gaji, maka kamu akan punya banyak
M yang ketiga, punya banyak uang. Kira-kira seperti itu nggak sih nasihat yang kita terima? Oke. Terus M, H. H, kira-kira apa H? Orang tua kita menasehati, jika kamu sudah bekerja di perusahaan A, jika kamu sudah bekerja di perusahaan B, dan gaji kamu gede, kamu akan punya banyak uang, maka kamu akan bahagia. H, M, H. Artinya nasihat orang tua adalah kita belajar, kita sekolah agar gampang dapat kerja. Kalau udah dapat kerja maka akan punya banyak uang. Kemudian tamat sekolah, ambil kuliah jurusan tertentu, terus bekerja dan punya banyak uang. Terus ya setelah lulus dari jurusan tertentu di kampus tertentu, bekerja di perusahaan A atau perusahaan B yang gajinya gede, maka kamu akan punya banyak uang. Dan ketika kamu sudah punya banyak uang, maka kamu akan bahagia. Itu nasihat orang tua atau ayah yang tidak sukses. Kira-kira seperti itu juga nggak sih nasihat orang tua kita dulu? Kalau saya pikir-pikir, ya kurang lebih seperti itu. Kita disuruh sekolah, kuliah, kemudian tamat, kita harus cari kerja, dan ketika kita bekerja, kita akan punya banyak gaji, kita akan punya banyak uang. Tapi, yang terakhir, adakah yang menjamin ketika kita banyak uang, kita akan bahagia? Gak ada. Lalu kenapa nasihat yang kita terima sejak kita kecil dan sampai kita sudah selesai kuliah selalu kurang lebih seperti itu, dan itu juga yang tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga kita sekolah, kita kuliah, tujuannya adalah untuk cari kerja agar punya banyak uang dan kita akan bahagia. Oke, itu adalah nasihat ayah yang pertama. Selanjutnya kita akan share mengenai nasihat ayah sukses atau yang kedua. Lanjutkan nanti ya.